Ini adalah Kento. Dia memiliki karakter terkuat di dalam game dan paling banyak ditonton di Mijidra Wars, terkenal dengan julukan King. Semua orang kecanduan padanya menghabiskan berjam-jam menontonnya membunuh bos terakhir dan menyelesaikan dungeon paling ditakuti di server. Tapi di hari saat dia akhirnya akan menunjukkan wajahnya kepada para penggemarnya, kakaknya Reito Jinguji memutus siarannya, memukulinya, mengumumkan bahwa dia telah membeli akun itu, dan mengambil tempat King di depan semua orang. Tiba-tiba, Kento kehilangan ketenaran yang dia bangun dari nol dan masih harus melihat kakaknya di TV dipuji seolah-olah dia adalah dalang jenius di balik semuanya. Setelah berjam-jam merasa tertekan, dia memutuskan untuk kembali dan mengatakan akan melakukan apapun untuk menghancurkan kakaknya, tanpa akun dan tanpa uang. Dia mengambil pinjaman besar sebesar 25.000 dan membeli kapsul realitas virtual baru. Kento masuk ke dalam game, membuat avatar baru bernama Shadow dan menetapkan dua tujuan. Dia harus menghasilkan uang dengan cepat dan dia harus membalas dendam pada Reito. Di tutorial menara, rekor saat ini dipegang oleh karakter lamanya, King. Bahkan dengan karakter baru dan semua statusnya nol, Kento masih memiliki semua pengetahuan dan keahlian dari tutorial sebelumnya. Waktu dimulai, dan dia langsung membersihkan lantai demi lantai seolah itu bukan apa-apa. Setiap lantai yang dia lewati, dia memecahkan rekor. Di lantai 6, levelnya sudah tinggi, tapi tidak baginya yang mengalahkan Goblin dengan melemparkan belati tepat ke tenggorokannya. Makhluk malang itu mencoba membalas dendam, tetapi MC membunuhnya tanpa berkeringat sedikit pun. Dia sudah menuju ke lantai 7 dan baru 2 menit berlalu. Shadow tak terhentikan, naik ke lantai ke-7, ke-9, ke-10, dan mencapai bos terakhir. Makhluk jelek ini level 12, perbedaan yang jauh dibandingkan dengannya yang masih level 1. Meski begitu, MC tidak mundur, langsung menyerangnya, percaya pada keahliannya sendiri. Monster itu kebingungan. Pada saat itu, dia melihat celah, menancapkan belati tepat di tengah dahi monster itu, dan menyelesaikan dungeon tutorial. Saat dia membuka papan peringkat, dia melihat namanya di posisi pertama, memecahkan rekor dunia tutorial. Tapi sekarang tantangan sebenarnya dimulai karena sebuah misi tersembunyi telah terbuka. Melihat ke atas, dia melihat bayangan monster terbang, dan dia ketakutan karena dia menggunakan akun baru sekarang, dan mengalahkan monster ini akan sangat sulit karena levelnya 50. MC menatap dengan dingin, meraih belati, dan langsung menyerang monster itu. Naga itu terbang berkeliling sambil menyemburkan api dari atas. Dia melihat tumpukan batu, berlari maju, melakukan lompatan besar, dan mulai mengiris naga itu tanpa henti. Waktu hanya tersisa 1 menit, jadi dia mencoba segala cara untuk menebas naga itu, tetapi sepertinya tidak ada yang berhasil. Saat jatuh ke leher naga, dia melihat sebuah batu dan menemukan titik lemahnya. Tepat di sana, dia mengangkat belati dan menancapkannya ke batu itu, membelahnya menjadi 2. Naga itu mulai hancur dan berhasil dikalahkan sepenuhnya. Dalam 14 menit 59 detik, dia mencetak rekor baru di misi tersembunyi. Hadiahnya adalah peti ajaib dan saat membukanya, dia menerima pedang legendaris bernama Kuro yang memiliki status yang sangat luar biasa. Selain sebagai pedang langka, pedang ini juga memiliki kesadaran dan bisa bicara, artinya ini adalah pedang paling hebat di dalam game. Dalam sekejap, dia tiba di desa permulaan. Ketika dia bilang dia tidak menyangka sang raja ada di sana, pedang itu langsung membungkamnya. Setelah dipikir-pikir, dia berkata bahwa meskipun status itemnya rendah, itu tetap legendaris yang berarti harganya sangat mahal. Kuro menyuruhnya berhenti memikirkan itu dan berkata bahwa itu adalah pedang terbaik di dunia. Kita dibawa ke hutan permulaan. Shadow siap untuk menaikkan level dan berburu item peringkat tinggi karena dia butuh uang. Setelah beberapa saat kita melihatnya menghabisi goblin, sementara pedang itu menyuruhnya berhenti menebas makhluk kecil yang menyedihkan seperti itu. Menyadari dia telah mencapai level 4, sang protagonis memutuskan untuk menaikkan poin agility. Tetapi saat dia membuka panel, dia mengetahui bahwa status pedangnya juga ikut naik. Menjelaskannya, Kuro mengatakan kemampuannya membuatnya bisa tumbuh bersama pemiliknya. Karena penasaran, dia bertanya apa status yang lain itu, tetapi pedang itu bilang tidak tahu. Tiba-tiba, Shadow mendengar suara dan dengan cepat menyadari ada 7 orang lagi di dekatnya. Kita melihat sekelompok pemain berterima kasih pada Sudi yang tersenyum dan mengatakan tugasnya adalah membantu para pemula. Sang protagonis menyadari bahwa meskipun dia bisa merasakan 7 kehadiran, dia hanya melihat 4 orang yang berarti 3 dari mereka bersembunyi di bayang-bayang. Pedang iblis itu mengatakan hal itu sudah biasa terjadi saat orang ingin memburu pemain baru.
karena dia tidak tahan dengan bajingan yang memangsa yang lemah, dia memutuskan untuk turun tangan. Pedang itu berkata, sudah menduga dia tipe penegak keadilan, menunjukkan bahwa pedang itu tidak berhenti membaca pikirannya sedetik pun. Melihatnya, Sudi bertanya apakah dia juga seorang pemula. Saat dia mengonfirmasinya, pemain lain menjadi bersemangat. Tapi Shadow mengatakan ini bukan tempat terbaik bagi pemula untuk menaikkan level. Lalu dia menahan serangan si pemburu, dan pria itu menyadari bahwa anak ini tidak butuh bantuan sama sekali. Melihat pertarungan itu, para pemain lain bertanya apa yang harus mereka lakukan sambil berteriak. Dia menyuruh mereka pergi dari sana, tetapi kemudian lebih banyak pemburu melompat keluar dari semak-semak. Pemimpin geng menyerang lagi, membuat sang protagonis sadar ini masih jauh dari selesai. Seorang anak laki-laki memutuskan untuk tidak peduli dan maju menyerang. Tetapi sebelum sang protagonis bisa melakukan apapun, anak itu menerima serangan fatal. Shadow tertegun dan sebuah pesan muncul mengatakan anak itu tidak akan bisa bermain selama 24 jam. Para pemburu mendekati para gadis dan menyuruh mereka jangan khawatir karena mereka akan segera menyusulnya. Mengejek mereka, si bos berkata dia akan tetap tenang dan santai sambil fokus pada pertahanan. Melihat uangnya, salah satu pembunuh bayaran mengatakan ini semua berkat King, lalu dia meminta maaf karena keceplosan. Tiba-tiba, Sudi menyadari ada yang berubah dari pria berkerudung itu memancarkan tekanan yang luar biasa. Dia menyuruh pria itu mengatakannya lagi dan menjelaskan apa hubungannya King dengan semua ini. Pemburu itu mengatakan dia tidak tahu apa yang dia bicarakan, dan sebelum dia bisa bereaksi, kepalanya terpenggal. Dengan mata bersinar, sang protagonis mengatakan dia sering mendengar nama itu, jadi dia ingin tahu yang sebenarnya. Kuro bertanya apa yang terjadi dan mengapa anak ini tidak mendengarkan. Menyadari dia benar-benar dikuasai amarah, pedang itu mencoba menenangkannya karena pernah mengalami hal itu sebelumnya. Sebuah pesan muncul mengatakan medan duel penghapusan akun telah diaktifkan dan pemain target akan dieliminasi. Melihat apa yang bisa dilakukan sang protagonis, pemimpin tentara bayaran itu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Pemain yang telah terbunuh muncul dan mulai lari dari cakar bayangan. Tetapi dia tertangkap, dan saat dia memohon bantuan, dia tersedot ke dalam lubang. Berkeringat dingin, Sudi masih tidak mengerti apa-apa, bertanya-tanya tangan apa itu, dan mengapa toh hanya mayat sekutunya yang tidak menghilang. Shadow menyuruh anak itu untuk berhenti takut. Perburuan baru saja dimulai. Sambil berpikir, si tentara bayaran menyimpulkan ini bukan Yaijiji Dorfers yang dia kenal. Berhadapan dengan pemain itu, sang protagonis bertanya mengapa dan siapa yang memberi perintah untuk membunuh para pemula. Sambil berteriak, pembunuh bayaran itu mengatakan dia mengikuti perintah King dan itu bukan salahnya. Dikuasai kebencian, dia mulai melancarkan serangan brutal, lalu dia bertanya mengapa mereka melakukan ini dan Sudi sambil menangis mengatakan dia tidak tahu. Memberikan tebasan terakhir, sang protagonis berkata bahwa kalau begitu, dia bisa mati saja. Dengan eliminasi itu, medan duel penghapusan akun dinonaktifkan. Melihat dia tampak sedikit pusing, salah satu gadis bertanya, apakah dia baik-baik saja sebelum berterima kasih karena telah menyelamatkan mereka. Tokoh kita mengatakan itu bukan masalah besar, tetapi pemain bertopi itu tidak setuju dan berkata bahwa saat dia bertarung, dia terlihat persis seperti King. Xiaobe memutuskan untuk menyingkir dan duduk. Khawatir, Kuro bertanya apakah dia baik-baik saja, tetapi dia tidak menjawab. Dia bertanya apa medan dari tadi itu. Merasakan tekanan, pedang itu menyuruh pemiliknya untuk mengurangi niat membunuhnya karena data ingatannya dilindungi dan satu-satunya yang diketahuinya adalah medan duel itu, tempat akun pemain dipertaruhkan. Jadi tangan-tangan raksasa itu disebut tangan dewa. Mereka bertanggung jawab menelan informasi akun pemain, menghentikan mereka dari reinkarnasi karena data itu pada dasarnya seperti jiwa. Memikirkannya, tokoh kita mengatakan gila sekali, sebuah skill memiliki kekuatan sebesar itu. Lalu dia sadar akhirnya dia melakukan sesuatu yang mirip dengan yang dilakukan Reito. Pedang itu mengatakan emosi anak itu menyebabkan gangguan pada sistem perlindungan dan penciptanya membantu mengembangkan game tersebut tetapi dipecat. Dan hal terakhir yang dirasakannya sebelum diprogram ulang adalah penderitaan yang luar biasa. Sambil berdiri sang protagonis berkata, itu bagus. Karena dia bersumpah akan membalas dendam pada King dan mengatakan dia percaya cerita itu, dia memutuskan untuk memeriksa item yang dia ambil. Kuro mengatakan tangan kiri pria itu gemetar dan dia akan berpura-pura tidak melihatnya. Dengan gelang elang, tonik serigala hitam dan belati taring beracun, Shadow mengatakan musuh memiliki barang rampasan yang lumayan dan dia akan melelang sisanya. Saat seseorang bertanya apa dia benar-benar bangkrut, dia bilang mau bagaimanapun, dia hanya bisa melakukan apa yang harus dia lakukan jika mengalahkan monster langka.
Lalu kita dibawa ke jalan yang hilang. Setelah berjalan beberapa saat, Kuro bertanya apa tuannya tersesat. Menyangkalnya, sang protagonis mengatakan bahwa setelah mereka meninggalkan labirin tersamar, mereka akan mencapai markas NPC. Mereka sangat mirip manusia dan bisa berguna untuk mengumpulkan info tentang monster langka. Pedang itu bertanya apa dia tidak punya teman manusia. Jagoan kita bilang dia selalu bermain solo, lalu cepat-cepat mengalihkan pembicaraan saat mencium bau asap. Memikirkan saudaranya, dia berkata bahwa selain merasa tidak berdaya, dia tahu ada sesuatu yang penting sedang dihancurkan, dan sekarang dia harus mencari tahu bagaimana itu terjadi. Berjalan melewati desa yang terbakar, dia memanggil menanyakan apa ada orang di sana sampai dia mendengar seorang gadis kecil bernama Rin menangis minta tolong. Shadow berhasil menarik NPC itu keluar dari reruntuhan sebelum hal terburuk terjadi. Lalu dia mengambil ramuan penyembuh untuk membantunya. Tapi saat dia membuka matanya, dia berteriak dan mundur. Sang protagonis berkata, dia ada di sana untuk membantu. Sambil menangis, gadis kecil itu bertanya, apa dia akan memanggil sang raja. Kita mengetahui sekelompok orang asing muncul di desa dan membawa semua orang dewasa di bawah perintah raja. Saat ditanya apa dia baik-baik saja, Shadow menjawab ya dan memberitahu Kuro untuk tidak khawatir. Lalu dia berkata sudah waktunya membunuh orang-orang yang bertanggung jawab atas tragedi itu. Di depan, mereka melihat sekelompok pria memukuli seorang penduduk desa. Pria itu mencoba melindungi dirinya dengan tangannya. Tiba-tiba, protagonis muncul di belakang salah satu dari mereka dan dengan satu serangan merenggut nyawa lainnya. Pedang iblis itu mengatakan belati itu terlihat sulit digunakan dan ketika dia bertanya apakah pedang itu cemburu, ia menyangkalnya, mengatakan hanya tidak suka senjata itu. Setelah membasmi hampir seluruh geng, Kunto mengatakan dia perlu latihan agar bisa menggunakannya saat benar-benar dibutuhkan. Tiba-tiba, seseorang mulai berteriak. Pemimpin tentara bayaran mengatakan pria itu terlalu banyak berteriak untuk seorang NPC yang seharusnya hanya memberikan informasi. Sambil menangis, pria itu mengatakan dia hanya menginginkan pemimpinnya yang membuat si pembunuh memutuskan untuk mengakhirinya saja. Tapi sebelum dia sempat melakukannya, salah satu sekutunya kepalanya terpenggal bersih. Setelah mengalahkan kaptennya, sang protagonis mengatakan dia terlalu lambat. Dan saat dia mendekat, dia bertanya apa pria di tanah itu baik-baik saja. Pria itu berterima kasih atas bantuannya. Dan ketika dia mendengar tentang Rin, dia bilang dia ingin Shadow membantu rakyatnya untuk maju. Karena pemimpin mereka juga ditangkap, jagoan kita setuju, lalu kita dibawa ke tempat para sandera ditahan. Dengan cemas, Kuro meminta tuannya untuk tetap tenang agar tidak memicu kemampuan area itu lagi. Saat dia bergegas menyerang, dia bilang dia tahu. Para penjahat bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Hanya tersisa 4 orang, panik, dan salah satunya bertanya, siapa sebenarnya pria itu? Tiba-tiba, tentara bayaran lain muncul menyandera ayah Rin dan memerintahkannya untuk tidak bergerak. Para penduduk desa panik saat melihat pemimpin mereka seperti itu. Terkepung, sang protagonis bisa mendengar pedangnya memohon agar dia tetap tenang, tapi meski begitu, dia berkata akan membunuh mereka semua. Salah satu bandit mengatakan itu dialog mereka, dan jika pria itu menjatuhkan pedangnya, dia boleh pergi. Menyuruh pria itu diam, jagoan kita mengaktifkan medan eksklusi akun, membuat semua tentara bayaran panik. Pria dengan wajah tertutup berhasil menahan serangan pertama dan bertanya apa yang ditunggu rekannya untuk menghabisi sandera itu. Gemetar hebat, dia sadar tidak bisa bergerak karena racun dari belati sang protagonis. Dengan tatapan gelap, sang protagonis berkata ini saatnya berburu. Melihat temannya tewas, tentara bayaran yang membeku itu memohon agar anak itu tidak mendekat jika dia ingin pemimpin desa tetap hidup. Menunjukkan betapa cepatnya dia, Chaobe mengatakan jarak itu bukan apa-apa baginya, lalu melancarkan pukulan mematikan. Dengan pekerjaan selesai, dia bahkan bisa melihat tangan Tuhan bekerja. Jadi setelah beberapa saat, kita melihat sang protagonis bertanya apakah Dalneo baik-baik saja. Pria itu membenarkannya, lalu bertanya bagaimana dia tahu namanya, dan ketika tidak mendapat jawaban, dia berkata mereka harus keluar. Saat keduanya muncul, seorang wanita berlari dan memeluk suaminya, sementara Rin memeluk jagoan kita, menyerahkan cincin pembunuh. Sang pemimpin mengatakan, itu untuk menunjukkan rasa terima kasih semua orang. Tiba-tiba, Yuba muncul dan bertanya ucapan terima kasih payah macam apa itu. Melihat anak itu, pria tua itu berterima kasih padanya atas nama semua orang dan berkata, jika ada hal lain yang bisa mereka lakukan, katakan saja. Sang protagonis berterima kasih padanya, membuat pria tua itu ingat bahwa dia adalah raja.
Langsung ke intinya, tetua bertanya apakah pemuda itu mencari informasi, lalu memberinya secarik kertas dengan lokasi suatu tempat. Rahang Shadow ternganga, sementara sang tetua menyuruhnya bersiap-siap untuk perjalanan. Mereka berjabat tangan, dan sang protagonis mengatakan dia akan berangkat, tetapi berterima kasih atas keramahan mereka. Yuba mengatakan semua orang akan mengantarnya ke pintu keluar, meskipun mereka tidak suka melihatnya pergi. Rin memberikan bunga kepada pemuda itu sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan mereka. Itu membuat jagoan kita teringat hari-harinya sebagai seorang ksatria. Melihatnya pergi, Dalneo berterima kasih atas kebaikannya. Tapi Quincheo memutuskan untuk bertanya mengapa desa itu diserang. Pria itu mengatakan dari yang dia dengar, para tentara bayaran mengincar informasi yang hanya diketahui oleh tetua. Memikirkannya, sang protagonis bertanya-tanya apa yang direncanakan Rito. Tiba-tiba, Kuro berteriak untuk memperingatkan mereka tentang bahaya. Berbalik, jagoan kita berhadapan langsung dengan musuh yang akan menyerang. Menggunakan semua kelincahannya, dia menghindari serentetan serangan, tetapi ketika dia kehilangan keseimbangan, dia menyadari dia mungkin dalam masalah. Pada detik terakhir, dia berhasil meraih pedang iblis dan menangkis. Dia bilang, sayang sekali, serangan diam-diam wanita itu tidak berhasil. Mundur, gadis bermata kuning itu bertanya siapa dia dan apa yang terjadi di sana. Sementara sang protagonis bertanya-tanya, apakah dia salah satu sekutu raja? Bersiap untuk mengayun lagi, dia mengatakan tidak banyak orang yang tahu tentang desa itu, jadi dia menuntut untuk tahu mengapa dia ada di sana. Mereka mengadu pedang dan menyadari kekuatan mereka cukup seimbang. Khawatir, jagoan kita mengatakan level wanita itu benar-benar berbeda dibandingkan dengan anak buah lainnya. Dia menendangnya mundur dan bertanya mengapa dia melakukan ini jika dia sehebat itu. Gemetar, musuh bertanya bagaimana dia berani melakukan itu pada teman-temannya, lalu menyerang lagi setelahnya. Mengerahkan seluruh kekuatannya, dia bilang dia hilang kendali dalam amarahnya dan membantai orang adalah sebuah kesalahan. Berteriak, Kato bilang dia hanya melakukannya karena mereka. Dongneo bilang dia ingin melakukan sesuatu, tapi itu tidak mungkin. Kouro bertanya apakah anak itu benar-benar berpikir dia bisa menang. Tersenyum, dia menjawab ya dan membanting musuhnya sekuat tenaga ke dinding. Di tanah, gadis itu bertanya apakah kecepatannya tiba-tiba meningkat, lalu mengatakan dia tidak boleh kalah. Mendekat, Shadow mengatakan ini sudah berakhir baginya. Melihat pedang iblis itu, wanita itu bertanya mengapa si protagonis memilikinya. Terkejut, jagoan kita bertanya bagaimana dia tahu tentang Koro. Tiba-tiba, Rin meraih kedua lengan mereka dan menyuruh mereka berhenti. Panik, mereka memberitahu gadis itu bahwa itu berbahaya, dan saat itulah mereka berdua sadar bahwa mereka bukanlah seperti yang mereka kira. Ari bilang, jika pria itu tahu ini adalah kesalahpahaman, dia harus menyimpan pedangnya. Tersenyum, dia bilang wanita itu yang harusnya mulai meminta maaf, tapi tak satu pun dari mereka yang mau mengalah. Mendengar gadis kecil itu memohon agar mereka berhenti berkelahi, sang protagonis mengatakan wanita itu bisa berterima kasih pada anak itu. Saat ditanya, pedang itu mengatakan tidak ingat nama itu, tapi mungkin akan ingat jika ingatannya kembali. Setelah menyebut Kuro bodoh, sang protagonis bertanya bagaimana gadis itu tahu tentang item tersebut. Tapi ketika dia tidak mendapat jawaban, dia bilang dia akan berangkat karena sedang terburu-buru. Rin menghampiri dan menyuruhnya kembali kapan saja. Tokoh utama mengatakan dia akan segera kembali, lalu berbalik dan pergi. Dalam benaknya, Ari berpikir dia tidak akan pernah meminta maaf. Karena anak itu telah melenyapkan banyak pemain, dia tetap ingin tahu apakah dia cukup baik untuk menjadi sekutunya. Setelah berjalan beberapa saat, Xiaobe tiba di gurun dan mulai memeriksa peta yang dia dapatkan. Peta itu menunjukkan lokasi monster yang menjatuhkan item mahal. Mengingat utangnya, dia berkata ada banyak yang dipertaruhkan, termasuk mata pencaharian dan hidupnya. Koru bertanya, apakah benda di langit itu serangga, tapi tokoh utama bilang itu kamera. Benda itu akan merekam debutnya sebagai seorang streamer. Dari dalam pasir, monster besar muncul dengan gigi yang terlihat seperti terbuat dari emas. Semua siap. Kento bilang sudah waktunya untuk membahas lebih lanjut tentang kura-kura permata. Begitu dia sadar tujuannya adalah mengumpulkan material alih-alih membunuh monster itu, si pedang bilang itu terdengar menyenangkan. Orang-orang mulai bergabung dengan siarannya, yang membuatnya tersenyum. Karena sejujurnya, terlepas dari semuanya, dia sangat menyukai game itu. Selain kura-kura, seekor cacing gurun meledak keluar dari tanah. Terkunci, jagoan kita mendaratkan pukulan pertamanya. Itu menyemburkan ledakan pasir dan cacing itu langsung tewas. Salah satu dari 6 penonton bertanya, apa yang sedang terjadi? Dan saat yang lain mengomentari betapa gilanya serangan itu, Shadow bertanya apakah Koro bisa menyerap monster itu, tapi dia bilang medan eksklusi hanya untuk PvP.
Berterima kasih atas donasinya, dia memberitahu penonton bahwa dia akan habis-habisan sekarang. Di dunia nyata, seorang anak bilang dia sedang menunggu siaran lain dimulai, tapi dia akan tetap menonton yang ini. Berikutnya adalah burung-burung gurun, dan jagoan kita menghindarinya seolah-olah dia bisa melihat masa depan. Pedang iblis bertanya apakah ini tidak terlalu mudah baginya. Dia hanya bilang, disinilah semuanya benar-benar dimulai. Dia berlari cepat, melompat ke udara, dan ketika ditanya apakah dia akan mulai mengumpulkan sumber daya, dia bilang tidak. Karena semakin dalam kau pergi, semakin langka item yang didapat. Koro bilang kalau begitu, dia akan istirahat. Berbalik, tokoh utama bilang sebenarnya ada satu hal kecil lagi yang harus dia lakukan. Monster kaktus menembakkan durinya tanpa ragu, memaksanya menggunakan pedang untuk menangkis. Pedang itu berteriak bahwa itu sakit sekali dan itu bukan perisai. Shadow bilang kaktus punya perangkap deteksi, jadi dia akan menghindar dan menangkis serangan, dan dia akan butuh bantuan Koro untuk naik ke atas. Setelah banyak berteriak, pria itu akhirnya berhasil sampai ke puncak cangkang kura-kura. Tersinggung, pedang legendaris itu bertanya bagaimana dia berani memperlakukan item legendaris seperti itu. Tiba-tiba, makhluk lain muncul. Itu adalah Griffon level 40 dengan angin dari sayapnya yang berhembus kencang. Mata tokoh utama terbelalak. Ketika musuh menyerang dengan cakarnya, Kento bilang perbedaan level di antara mereka lebih dari 2 kali lipat. Tetap saja dia mengayun karena dia tahu dia tidak akan kalah dalam kecepatan serangan. Koro bertanya apakah sudah berakhir, tapi anak itu bilang belum. Masih di udara, Griffon itu menyiapkan bola api dan melemparkannya lurus ke arahnya. Dia menghindar, berpikir Griffin itu harus turun begitu kehabisan bola api, dan itulah saatnya dia akan benar-benar terekspos. Semuanya berjalan persis seperti yang dia rencanakan, dan Xiaobei mulai mencari titik tekan yang mengarah ke titik lemah musuh. Begitu dia menemukannya, dia melempar belatinya ke dekat sayap burung itu, dan karena racunnya, sayap itu menjadi lumpuh. Mengambil celah, tokoh utama mendaratkan pukulan terakhir, dan makhluk itu menghilang. Donasi dan ucapan selamat mengalir deras, dan sekarang 500 penonton menyaksikan siaran itu. Mengakhiri siaran, Kento berterima kasih kepada semua orang yang telah datang dan bilang dia akan segera melakukan siaran lagi. Dia juga bilang dia menjual item-item itu, jadi semua orang harus memeriksa papan pasar item langka. Menyadari jumlah penonton turun sangat cepat, dia bertanya-tanya apa yang terjadi. Lalu dia tahu kalau King baru saja siaran langsung yang membuatnya sangat marah. Melihat apa yang terjadi, Koro menyuruhnya untuk tetap tenang dan bertanya apa yang akan dia lakukan dengan hasil rampasan item. Mengingat dia punya prioritas lain, tokoh utama berterima kasih pada pedang itu. Pedang itu menyuruhnya untuk cepat bergerak sebelum bertanya siapa King dan kenapa anak itu menjadi begitu tegang setiap kali mendengar namanya. Kembali di dunia nyata, Shadow menyerahkan semua uang yang dia utang pada rentenir. Pria itu bertanya apakah itu uang bersih. Memastikan itu benar, jagoan kita bertanya apakah dia bisa pergi sekarang. Pria itu bilang, iya, karena semuanya sudah lunas. Sendirian di kamarnya, dia berjalan ke jendela dan bertanya-tanya apakah anak itu memiliki ekspresi yang sama di wajahnya saat pertama kali ke sana. Kembali ke rumah, karakter utama memfavoritkan halaman ruang strategi komunitas YG Traverse. Kita tahu bahwa item yang dia kumpulkan terjual lebih dari yang diharapkan, yang memungkinkan dia melunasi utangnya. Jagoan kita memutuskan untuk masuk ke siaran King dan menyadari banyak penonton yang sangat suka menontonnya. Ksatria itu muncul, memulai misi lainnya. Dia bilang, dia tidak peduli dengan orang-orang yang membencinya dan meninggalkan siaran karena fokusnya adalah memberikan hiburan terbaik yang bisa diminta oleh para penggemarnya. Terkejut, karakter utama menyuruh King berhenti meskipun dia tahu itu sia-sia. Kami mendengar jeritan datang dari headphone-nya dan dia berkata bahwa jika ini terus berlanjut, YG Traverse akan hancur. Kento langsung kembali ke dalam game dan Koro bertanya ke mana dia terburu-buru. Kita tahu dia menuju ke Nonglat karena setelah memusnahkan seluruh desa dan membunuh ribuan orang, King mengumumkan itu akan menjadi perhentian berikutnya. Memikirkannya, karakter utama bertanya-tanya apakah para pedagang diserang karena dia dan memutuskan dia seharusnya tidak pernah siaran. Saat dia mencapai kota, dia sudah bisa mendengar jeritan dari penduduk yang diserang tanpa ampun. Matanya terbelalak saat melihat betapa parahnya kehancuran itu. Salah satu tentara bayaran bertanya siapa dia, tapi saat dia tidak menjawab, pria itu bilang dia akan membunuhnya juga agar dia bisa bergabung dengan King. Mendengar itu membuat jagoan kita kembali dipenuhi amarah, dan dengan satu serangan, dia membuat preman itu kehilangan satu lengan.
lalu segera memanggil tangan dewa. Dengan medan ganda diaktifkan, Shadow menyerang musuh. Koro bilang cincin pembunuh itu sangat bagus karena memberikan peningkatan kerusakan 20% pada serangan diam-diam. Sebuah skill baru bernama Es terbuka, dan karakter utama bertanya-tanya apakah statistik yang dia gunakan menyerap kemampuan musuhnya. Mencengkeram leher seorang pria, dia menuntut untuk tahu di mana King berada. Lagi pula, dia tahu King sedang siaran sekarang. Ketika dia tidak mendapat jawaban, jagoan kita menghabisi bandit lain. Tiba-tiba, seorang pemain dengan kapak menarik perhatiannya. Kento bertanya siapa dia. Tersenyum, pria itu bertanya apa yang akan Kento lakukan jika dia bilang dialah yang berada di balik semua pembunuhan itu. Langsung ke intinya, karakter utama bilang dia akan membunuhnya. Saat dia menyerang, musuh itu berkata, itu menakutkan. Tapi meski begitu, Kento lebih baik memberikan semua yang dia punya jika dia benar-benar berpikir bisa mengalahkannya. Menangkis pukulan itu, Kento menyadari pria itu lebih kuat dari yang dia duga. Melihat Kento mundur, musuh itu bilang itu akan menghemat waktunya. Karena Kento sangat payah, dia bahkan tidak layak untuk dilawan. Ketika ditanya apakah dia baik-baik saja, jagoan kita menyuruh Kuro untuk tidak khawatir. Pria kapak itu menyerang lagi karena dia tahu ini belum berakhir. Menghindar, karakter utama berpikir dia harus menggunakan kecepatan untuk keuntungannya. Tentara bayaran itu merasakan bahaya yang mendekat. Terkejut, Shadow bertanya apakah dia menggunakan akselerasi instan. Memastikannya, pria itu bilang meski begitu, Shadow tetap tidak akan bisa mengalahkannya. Pedang iblis bertanya lagi apakah pemiliknya baik-baik saja, lalu bilang bala bantuan musuh ada tepat di belakang mereka. Menghela napas, jagoan kita bilang dia baru saja memulai. Musuh bertanya apakah dia tipe yang menjadi gila karena takut mati, yang masuk akal karena hujan mengacaukan segalanya, bahkan langit pun tidak berpihak padanya. Tidak setuju, karakter utama bilang sebenarnya berpihak, dan kemudian menggunakan skill es yang baru didapatnya. Kaki pembunuh itu menempel di tanah karena kunci es. Merasa diremehkan, pria kapak itu bilang dia lelah bermain-main. Muncul di belakang anak itu, Shadow menyuruhnya untuk santai dan menikmatinya sedikit lebih lama. Kemudian dia memutuskan untuk menghadapi lawan lain yang dengan cepat diserap oleh kemampuan medan ganda. Pemimpin geng bertanya-tanya bagaimana itu mungkin dan mengapa mayat-mayat itu tidak menghilang. Tiba-tiba Kurou mulai berteriak, mengubah segalanya menjadi merah. Menggunakan semua kekuatannya, karakter utama mencoba terus memegang pedang yang sepertinya sedang naik level. Pria kapak itu muncul dan bilang dia tidak akan membiarkan anak itu melakukan apapun yang dia mau, tapi dia terpental sebelum menerima serangan langsung. Jagoan kita bilang berkat dia menjadi lebih kuat, lalu mencabut pedang dan melepaskan tangan dewa. Senjata itu bilang sekarang sudah berakhir, tapi Kento terlihat sedih karena dia tidak bisa menyelamatkan siapapun. Koro menyuruhnya untuk melihat ke belakang, tapi dia bilang yang tersisa hanyalah kota yang hancur. Tiba-tiba, seseorang berjalan mendekat dan berterima kasih karena telah diselamatkan, mengungkapkan bahwa mereka bersembunyi selama ini. Dengan cepat, lebih banyak orang juga muncul. Sang protagonis lega, dia berhasil tiba tepat waktu. Tapi tiba-tiba, seseorang muncul dan mengatakan itu luar biasa. Mendengar suara itu, mata pahlawan kita terbelalak. Berdiri di sana, King berkata akhirnya tiba waktunya untuk bertemu dengan orang yang dibicarakan semua orang. Lalu mereka berdua saling menatap tajam sebelum pertarungan dimulai. Membuat sang protagonis lengah, sang ksatria memanggilnya dengan nama aslinya. Shadow mulai tergagap, benar-benar bingung. Koro bertanya, apa maksudnya itu? Pahlawan kita berkata dialah orang yang merebut King darinya. Lelah menunggu, Reito mengayunkan pedangnya. Dia membuat pahlawan kita terpental, dan meskipun masih berdiri, dia menyadari gelombang kejutnya saja sudah memberikan kerusakan besar, dan berpikir dia tidak bisa menang karena perbedaan level, yang berarti dia akan dikalahkan oleh karakter yang dia ciptakan. Pedang iblis bertanya apakah dia tidak akan melawan. Sang protagonis mulai mengingat semua yang Jinguji ambil darinya di dunia nyata dan akhirnya memutuskan bahwa di Yelgodriboros, dia tidak boleh mundur. Mengatakan namanya adalah Shadow, dia menyerbu dan berkata dia tidak akan menjadi mainan kecil Reito lagi. King mengaktifkan perisainya untuk melindungi dirinya dan mengatakan anak itu hanyalah seorang pecundang, jadi dia harus menyerah saja. Melihat HP-nya rendah, pahlawan kita mengaktifkan skill akselerasi instannya, tetapi dia dihentikan oleh formasi suci kekaisaran yang meniadakan semua kerusakan. Kuro berkata itu tidak berhasil dan bertanya apakah dia punya rencana. Dia bilang, ya karena memang benar skill lawannya berfungsi selama dia punya cukup MP. Tapi yang tidak King ketahui adalah ada cara untuk menembus formasi suci yang gila itu.
menjalankan rencananya, sang protagonis berpikir dia harus terus menyerang sampai menciptakan celah. Kesal, Jinguji menyuruhnya mati saja. Dan saat itulah Xiaobei menemukan celah dan menyerang, membuat kakaknya lengah saat dia benar-benar menerima kerusakan. Ternyata, jika King terkena pukulan berkali-kali di tempat yang sama persis, skillnya akan batal dan melakukan itu pada dasarnya memanfaatkan bug yang hanya kau ketahui jika kau benar-benar tahu gamenya. Sang kesatria berkata meskipun begitu, dia hanya kehilangan 1 poin. Tidak peduli, Kento berkata, itu tetap kerusakan yang dia berikan. Bermain curang, Reito berkata dia punya sesuatu untuk ditunjukkan padanya. Di layar besar, pahlawan kita melihat orang-orang yang susah payah dia lindungi, terperangkap dalam sangkar. Seorang pria bertanya apa salah mereka hingga pantas menerima ini, tetapi penjaga itu menyerangnya. Melihat Shadow tergagap, King bertanya apakah dia mengerti posisinya sekarang. Lalu dia mengungkapkan bahwa dia memenjarakan orang-orang di banyak tempat selain Naung Light. Jadi, jika anak itu bergerak sedikit saja, semua desa akan dihancurkan. Mengangkat pedangnya, sang kesatria berkata, yang terkuat selalu menang, artinya melawannya tidak ada gunanya baik di dalam game maupun di dunia nyata. Melanjutkan pertunjukan kecilnya, Rato mengaktifkan skill tarian pedang kekaisarannya. Api melesat ke arah sang protagonis, sementara Kuro menyuruhnya menghindar, tapi sepertinya sudah terlambat dan hitungan mundur dimulai. Jatuh dari tebing, Shadow bertanya-tanya apakah dia kalah dan menyadari dia harus bangkit kembali dengan cepat agar karakternya tidak terhapus. Dengan sisa 10 detik, sang protagonis berkata, dia tidak bisa menyerah karena dia sudah bersumpah akan balas dendam. Masalahnya dia tidak tahu cara mengalahkan Jinguji yang membuatnya semakin frustrasi. Di detik-detik terakhir, dia mulai berteriak. Tapi kemudian, tiba-tiba cincin pembunuh itu mulai bersinar, membuat pahlawan kita benar-benar terkejut. Beberapa waktu kemudian, dia bangun di dalam sebuah ruangan dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Bersandar pada sebuah perabotan, Koro berkata, anak itu seharusnya bertanya apa yang dilakukan orang asing di ruangan ini. Tiba-tiba, tangan melingkari leher Shadow dan sebuah suara bertanya, apakah dia sudah bangun? Sang protagonis dengan cepat mundur ketakutan. Sementara pria penutup mata itu bertanya, apakah Yuba salah saat mengenalinya? Saat pedang itu menanyainya, pahlawan kita berkata dia tidak mengenal pria itu. Setidaknya tidak dengan karakternya saat ini. Kita mengetahui bahwa ada karakter di dalam game yang dikenal sebagai 5 NPC aneh hebat, seorang pendekar pedang, seorang biksu, seorang pemanah, seorang penyihir, dan seorang pembunuh. Jadi saat dia masih menjadi king, Kento menjalankan misi dengan pria ini, Zaji, yang dikenal sebagai pembunuh terhebat dari mereka semua. Sang protagonis bertanya mengapa dia menyelamatkannya. Zaji mengatakan itu karena cincin itu, yang tampaknya memiliki beberapa fungsi tersembunyi. Sambil bersedekap, pemuda itu berkata dia meminta Yuba untuk memberikan item itu kepada seseorang yang berani, karena siapapun yang mendapatkannya akan menjadi muridnya. Terkejut, Shadow menyadari ini adalah kesempatannya. Tapi Zaji berkata, wanita tua itu pasti salah karena anak itu membiarkan orang lain terlalu dekat dengan sangat mudah. Jadi setelah dia sembuh, dia harus pergi. Terkejut dan menolak untuk ditinggalkan. Sang protagonis berkata dia terlalu lemah dan tidak bisa melindungi apapun sendirian. Jadi seharusnya dia berpikir tentang cara menjadi lebih kuat. Khawatir akan hal terburuk, Kuro menyuruh tuannya untuk tenang. Tiba-tiba sang pembunuh berkata, dia berubah pikiran dan menyuruh pemuda itu menemuinya di luar untuk sebuah tes. Karena jika dia bisa menggunakan perasaan itu dengan benar, dia mungkin benar-benar bisa menjadi seseorang. Berdiri, Shadow mengatakan rencananya sekarang adalah menjadi murid dan menaikkan level, lalu menghancurkan para pejabat Nordic Peak dan merebut kembali semua yang dicuri Reito. Di luar, Zaji berbicara dengan seseorang. Orang itu berkata mereka hanya setuju karena Yuba yang meminta, tetapi mereka juga tidak mengenali pemuda itu. Itu Ari yang sebelum pergi mengatakan dia punya firasat kuat bahwa dia dan Shadow akan bertemu lagi. Setelah sang protagonis siap, dia dan sang pembunuh memulai tesnya. Berpikir dalam hati, Kento berkata dia tidak bisa melakukan combo. Sementara itu, pria dengan penutup mata bertanya, apakah dia tidak akan menggunakan skillnya jadi pahlawan kita mengaktifkan blok S. Lalu dia menggunakan akselerasi instan untuk menyerang dari belakang, tetapi Zaji menghindar dengan jungkir balik. Dan melompat ke atas pohon, mengatakan kecepatannya lumayan dibandingkan kebanyakan orang. Ketika ditanya, sang protagonis mengungkapkan bahwa dia level 30 yang membuat sang master menyimpulkan dia perlu mencapai setidaknya level 50. Setelah lulus tes, sebuah misi terbuka.
Berbalik, Shadow berkata dia akan mencapai level itu dalam seminggu, tetapi sang pembunuh berkata dia hanya punya 3 hari jika ingin menjadi muridnya. Menyadari dia perlu naik 20 level dalam 72 jam, pahlawan kita berpikir dia tidak akan tidur dalam waktu dekat. Dalam pertarungan lain, Zaji mengatakan gerakannya mulai bisa ditebak. Lalu dia menyerang pemuda itu dari belakang, dia jatuh ke tanah dan menyadari dia tidak bisa bergerak. Sang master bertanya, apakah hanya itu kemampuannya? Mengingat dia harus mengalahkan King, sang protagonis mencoba bangkit dan menendang, mengatakan dia harus mengalahkan King. Pria itu menyuruh Kanto untuk membiarkan niat membunuhnya memenuhi seluruh tubuhnya sambil tetap berkepala dingin, karena itu adalah syarat minimal untuk menjadi muridnya. Tiba-tiba, pesan selamat muncul. Dan akhirnya, sang protagonis mencapai level 50. Sambil meregangkan tubuh, sang pembunuh berkata dia pikir akan butuh 5 hari, yang membuat pahlawan kita menyadari dia telah bertindak agak tidak rasional. Setelah mendapatkan skill jalur bayangan, Shadow bingung, tetapi Zaji mengatakan itu adalah atributnya, dan dia akan menunjukkan cara kerjanya sekali saja. Dia menghilang ke dalam bayangan dan muncul kembali di belakang sang protagonis, mengatakan skill itu memungkinkan pengguna untuk bergerak ke dalam bayangan orang lain. Kuro berkata itu menarik dan bekerja sangat baik dengan cincin pembunuh. Mendekat, sang master berkata dia ingin meminta bantuan, lalu dia mengungkapkan bahwa dia telah mendengar tentang monster yang belum pernah terlihat sebelumnya dan tentang pendekar pedang dan penyihir yang hilang. Jadi karena situasinya berbahaya, memiliki partner akan membantu. Pahlawan kita setuju tanpa ragu, karena jika dia menyelesaikan misi, dia akan mendapatkan hadiah. Kita beralih ke tempat lain di mana seseorang mengeluh bahwa sebuah spesimen gagal. Kita melihat 2 makhluk di dalam 2 tabung. Menekan sebuah tombol, pria dengan mata berwarna api itu berkata itu reaksi yang bagus. Dan setelah mendapatkan misi untuk mengalahkan pemain level 50 menggunakan monster yang dimodifikasi, dia berkata dia harus menyelesaikannya demi penelitiannya. Beberapa waktu kemudian, di dalam mobil dirawanya, Kento menyadari Zoji tidak bercanda tentang monster-monster itu. Pria itu mengatakan targetnya ada di mansion dan makhluk-makhluk itu tidak dimodifikasi. Melihat banyak komentar bermunculan, dia berkata dia tidak tahu Xiaobei adalah seorang streamer. Pahlawan kita meminta maaf atas kerumunan yang berisik, tetapi sang pembunuh berkata tidak apa-apa dan mendapatkan perhatian sebanyak ini justru membuatnya bersemangat. Menyerbu masuk, dia mengaktifkan skill tarian pedang benangnya, memusnahkan banyak monster sekaligus, membuat sang protagonis sadar pria itu benar-benar menahan diri saat melawannya. Zaji berkata, dia akan menangani sisanya dan menyerahkan mansion pada Shadow. Sang protagonis langsung menuju markas sekte, dan ketika para penonton bertanya apa yang terjadi, dia berkata yang dia tahu hanyalah sekte itu telah menyebabkan masalah dan siarannya mungkin akan terputus di zona larangan merekam. Kuro berkata itu cara yang aneh untuk mengatakannya, tetapi Kento bersikeras, dia tidak bisa membiarkan orang melihat arena duel. Setelah memeriksa peta, dia sampai di lantai 3 dan membuka pintu untuk melihat apa selanjutnya. Seorang musuh muncul. Tetapi sangat lucu, pahlawan kita bahkan bertanya-tanya, apakah itu benar-benar lawan? Tiba-tiba, seseorang menyuruhnya untuk melihat ke belakang. Dia berbalik dan menemukan dirinya berhadapan dengan segerombolan makhluk. Salah satu dari mereka langsung menyerang, tetapi berhasil dimusnahkan dalam sekejap. Setelah dipikir-pikir, protagonis berkata, itu pasti makhluk-makhluk yang dikodekan. Lalu seseorang muncul dan berkata, dia tidak menyangka Chimera yang diproduksi massal akan dikalahkan dalam satu serangan. Dia menambahkan bahwa sudah lama sekali dia tidak melihat Shadow. Tokoh kita bingung, dan pria itu mengingatkannya bahwa dia adalah Suti, si pemburu pemula, dan dia membuat akun baru hanya untuk balas dendam. Sambil berteriak, dia memanggil makhluk lain, dan setelah gorila bertanduk muncul, dia berkata sekarang gilirannya untuk bersenang-senang. Dalam sekejap mata, semuanya berhamburan, dan pria itu hanya bisa melongo dengan mulut terbuka. Sambil duduk di atas gorila, protagonis bertanya lagi, siapa yang tadi dia bilang akan dia bunuh? Muncul di belakang tentara bayaran itu, dia mengambil kesempatan untuk bertanya, apakah pria itu adalah dalang di balik sekte tersebut? Panik, Sudi berteriak agar Kento menjauh darinya. Tokoh kita melakukannya, lalu muncul kembali dan bertanya apakah dia ingin akunnya dihapus lagi. Gemetar hebat, pria itu berkata, pemimpinnya ada di balik pintu besar dan bertanya apakah dia aman sekarang. Membuktikan dia tidak aman, protagonis membunuhnya, mengatakan sebaiknya dia tidak pernah menunjukkan wajahnya di hadapannya lagi. Di dunia nyata, seorang penonton berkata, Shadow entah bagaimana menakutkan dan keren pada saat yang sama. Protagonis berjalan masuk ke lab seolah-olah tempat itu miliknya.
Kuro berkata tempat itu luar biasa dan bertanya-tanya siapa yang mungkin memodifikasi monster-monster itu. Dengan cepatnya, tokoh kita mencapai pintu terakhir, tapi terkunci. Jadi dia menggunakan pedangnya untuk membelah kayu dan membuat pintu masuk yang dramatis. Sedikit lebih jauh di dalam, ilmuwan itu berkata itu cukup brutal, memperkenalkan dirinya sebagai Iridis, seorang perwira dari Nordic Peak, dan bertanya apakah bocah itu datang untuk membuat masalah di tempat penelitian sucinya, yang berarti dialah pembunuh yang mereka peringatkan. Dengan tatapan menyeramkan, peneliti itu berkata Shadow muncul di waktu yang tepat, karena dia baru saja menyelesaikan ciptaannya. Karena penasaran, tokoh kita mulai mencium aroma Rin. Arity berkata dia mengambil data dari NPC dan menggabungkannya ke dalam monster, menciptakan karya terbaiknya. Saat dipanggil, kesatria naga itu berdiri. Protagonis benar-benar terkejut, sementara makhluk itu terlihat seperti sedang tertawa. Melihat gadis kecil terperangkap di belakang, dia berkata ketakutan terburuknya baru saja menjadi kenyataan dan bersiap untuk mengakhiri pertunjukan horor itu. Selama pertarungan, Kuro bertanya mengapa bocah itu tidak melakukan serangan balik. Tokoh kita berkata itu karena ada NPC yang menyatu di dalam makhluk itu. Kesatria naga itu menghembuskan api biru sambil juga menguras kekuatan hidup para NPC. Protagonis menghindari serangan mematikan lainnya, bertanya-tanya apakah ada cara untuk menyelamatkan orang-orang itu, dan apakah jawabannya mungkin ada pada gelang bercahaya di pergelangan tangan musuh. Sambil tertawa, Arity berkata, dia tahu bocah itu tidak akan bisa menang. Menahan serangan lain dengan pedangnya, Shadow memutuskan untuk menguji teorinya. Lalu dia melompat ke udara dan muncul kembali tepat di dekat naga, mengatakan dia akan menunjukkan bagaimana pedang ganda sebenarnya digunakan. Muncul di punggung musuh, tokoh kita menebas gelang itu dan ada ledakan cahaya. Terkejut, peneliti itu bertanya bagaimana itu mungkin terjadi dan memerintahkan ciptaannya untuk fokus pada siapa yang seharusnya dibunuh. Mematuhi, naga itu menyemburkan api ke arah bocah itu yang hanya menyaksikan kehancuran terjadi. Tepat setelah itu, dia menggunakan kemampuan jalur bayangannya dan muncul di bawah kasatria itu. Untuk menyelesaikan pemotongan gelang itu, dia menyerang lagi dan makhluk itu mulai berteriak sebelum jatuh ke tanah, benar-benar kalah. Khawatir, Shadow bertanya-tanya apa yang terjadi pada para NPC dan memperhatikan cincin data berubah menjadi cahaya. Mereka terus melayang di sana, bersinar, dan protagonis berdoa agar mereka baik-baik saja. Tiba-tiba, cahayanya semakin kuat dan para sandera jatuh ke lantai. Rin membuka matanya dan melihat Kento berlari ke arahnya. Dia senang saat Kento memeluknya, dan dia berkata, dia senang Rin baik-baik saja. Tertegun, ilmuwan itu bertanya bagaimana data NPC bisa dipulihkan dan menyadari misinya gagal. Di tanah, dia mengeluh bahwa dia tidak bisa mencapai kelas unik dan berkata dia tidak akan pernah memaafkan Xiaobei untuk itu. Dengan menekan sebuah tombol, monster yang terperangkap di dalam tabung dilepaskan dan mereka bersiap untuk melaksanakan balas dendam penciptanya. Tokoh utama melangkah di depan orang-orang tak berdosa dan kemudian berteriak agar semua orang segera keluar dari sana. Ilmuwan itu berkata akan menyenangkan melihatnya bertarung sambil mencoba melindungi para NPC. Seekor tikus iblis melompat ke arah tokoh kita dan menggigit pedangnya. Sambil berpikir, dia berkata makhluk-makhluk itu tidak sekuat itu, tapi ceritanya akan sangat berbeda jika kau harus melindungi orang. Rin akhirnya ditangkap oleh monster dan mulai berteriak memaksa protagonis untuk segera bertindak. Tak lama kemudian, makhluk-makhluk itu mengepung para tokoh baik, sementara Iridis memerintahkan mereka untuk segera menyelesaikannya. Tiba-tiba, seseorang muncul dan bertanya, apakah Shadow butuh bantuan? Itu Jin, dan tanpa banyak usaha, dia membasmi musuh-musuhnya. Peneliti itu panik bertanya apa yang dilakukan salah satu dari 5 NPC hebat di sana. Tokoh kita menyuruh tuannya untuk membawa Rin dan yang lainnya keluar, dan berkata dia akan menyusul setelah membereskan ilmuwan itu. Prajurit bayaran itu berkata mengerti, dan dia akan menemuinya nanti. Mengaktifkan skill dual field-nya, Kento bertanya pada Iridis apakah dia siap menyesali semua yang telah dilakukannya. Di tanah, pria itu memohon untuk diampuni, tetapi protagonis berkata sudah waktunya untuk eksekusi. Lalu orang lain muncul dan berkata itu akan menjadi masalah karena dia tidak akan membiarkan ilmuwan itu dibunuh. Sambil tersenyum, Kento bahkan tidak ragu-ragu dan langsung menyerang, memaksa Shadow menggunakan seluruh kelincahannya hanya untuk mengangkat pedangnya di depan tubuhnya. Setelah ditangkis, pria berambut putih itu berkata, ini akan menyenangkan. Tokoh kita berterima kasih atas pujiannya. Sambil memikirkan betapa kuatnya lawannya, musuh berkata dia tahu Shadow menggunakan teknik yang cukup berbahaya.
Dan ketika dia melihat reaksi protagonis, dia menyadari tebakannya benar. Memperkenalkan dirinya sebagai salah satu dari 4 perwira di Nordic Peak, Ken berkata senang bisa bermain dengannya. Lalu dia langsung menyerang menggunakan skillnya yang bernama Lupus Strikes. Bahkan saat menahan dampaknya, protagonis menyadari teknik itu memukul lebih keras setiap kali. Musuh bertanya berapa banyak serangan yang menurutnya bisa dia tahan. Khawatir, tokoh kita mencoba mundur, tapi kakinya ditahan oleh kadal. Dengan satu serangan dia menghabisi mereka, tapi lebih banyak lagi yang muncul. Amidas bertanya, berapa lama Ken berencana mengulur pertarungan? Alih-alih mengambil kesempatan untuk menghabisi Shadow, pria itu mendekat dan berkata, itu akan merusak kesenangan. Sementara peneliti itu berteriak bahwa dia seharusnya lebih berterima kasih atas dukungannya. Kuro bertanya, bukankah lebih pintar untuk lari selagi mereka berdua berdebat? Tidak setuju. Protagonis berkata ini adalah kesempatan mereka untuk mengalahkan keduanya sekaligus. Jengkel karena gangguan itu, Ken berkata tidak ada cara untuk menghindari apa yang akan datang. Jadi mulai sekarang, dia akan bertarung habis-habisan. Pedang iblis itu berkata, pemiliknya harus segera lari. Karena dual field terbuka dan itu adalah medan absolut, tidak ada yang terkecuali dari aturan. Bahkan dia, yang berarti jika bocah itu kalah, dia akan ditelan oleh tangan Tuhan. Tidak memberinya waktu untuk melarikan diri, pria berambut putih itu mulai mendaratkan pukulan lupus lagi, mengatakan dia benar-benar kuat karena selamat dari 10 serangan berturut-turut. Tepat ketika segalanya tampak tanpa harapan, seseorang melepaskan serangan pemecah langit, memaksa Ken untuk segera mundur. Ari muncul dan berkata mereka tidak bisa menghentikan musuh. Tidak sekarang. Ketika protagonis bertanya mengapa dia ada di sana, dia hanya berkata akan menangani Iridis sambil berpikir dia sebenarnya hanya di sana untuk melihat apakah Shadow layak menggunakan Kuro. Kembali menyerang, petarung tangan kosong itu berkata, wanita itu tampaknya sangat mempercayai bocah itu, dan dia harus bertanya mengapa setelah dia menang. Pedang iblis itu terus menerima sebagian besar serangan. Mundur, tokoh kita menyadari bahwa sekarang, setelah pria itu menjadi lebih kuat, dia tidak boleh terkena pukulan. Menerjang masuk, Ken berkata, tidak ada jalan keluar, lalu melancarkan serangan menggunakan tarian tinju aliran fluida. Protagonis nyaris tidak bisa menyelamatkan dirinya lagi, dan lawannya berkata, sudah lama sekali pertarungan tidak membuatnya merasa seperti ini. Jadi dia sengaja meleset hanya untuk menunjukkan pada bocah itu bahwa dia tidak boleh mencoba lari lagi dan harus bersenang-senang saja. Kita melihat tokoh kita berkeringat dingin. Di sana Ari akhirnya jatuh ke tanah. Ilmuwan itu berkata, itulah harga karena mereka merusak laboratorium penelitiannya. Melihat makhluk besar itu, Kuro menyuruh Shadow untuk lari agar dia dan wanita itu tidak ditelan oleh medan duel. Memikirkan Rin, Kento berkata dia tidak akan pernah kalah lagi, jadi dia menolak untuk mundur. Di tanah, wanita itu berkata, dia tidak pernah berpikir akan menjadi yang pertama mempercayai pemuda itu. Kento berkata bocah itu adalah yang terbaik. Tapi kemudian tiba-tiba lengan iblis aktif dan bayangan hitam menyelimuti tokoh kita dan pedangnya. Sambil berteriak, item itu berkata kekuatan tiba-tiba terbangun di dalam dirinya. Dengan satu ayunan, lengan itu memusnahkan ciptaan ilmuwan, lalu mulai mendekati musuh-musuh lainnya. Ken berhasil menangkis serangan pertama. Sementara itu, protagonis bertanya-tanya mengapa tangan Tuhan terlihat seperti benar-benar terwujud. Karena panik, Iridis melemparkan ramuan ke cakar hitam, tapi sihirnya dibatalkan dan malah mengenai pria berambut putih itu. Shadow berkata ini belum berakhir. Musuh berbalik tepat pada waktunya dan berhasil mempertahankan diri. Meski begitu, dia mendapat luka di pergelangan tangan yang membuatnya kehilangan HP. Kuro berkata dia suka perasaan kuat itu, dan pemiliknya lebih baik bergegas agar dia bisa menyerap semuanya. Di tanah, si peneliti bertanya, mengapa pedang itu mengeluarkan aura yang begitu menyeramkan, dan bagaimana anak itu bisa tetap waras saat menggunakannya. Ari muncul dan mengatakan itu hanya sebagian dari apa yang bisa dilakukan senjata itu. Tangan-tangan itu bergerak mendekati si ilmuwan, menyadari tidak ada cara bagi mereka untuk menang, karena bahkan Ken kesulitan dan bertekad untuk keluar hidup-hidup. Dia mengambil lebih banyak ramuan dan melemparkannya ke tanah. Itu menciptakan awan asap agar mereka bisa melarikan diri. Ken berkata waktunya sudah habis, tapi sejujurnya dia ingin terus melanjutkan pembantaian. Karakter kita berkata dia tidak akan membiarkannya lolos, tapi sudah terlambat. Mereka berdua menghilang begitu saja. Sendirian bersama Ari, Shadow bertanya siapa dia dan bagaimana dia membangkitkan kemampuan itu pada Kuro.
Dia berkata, jika dia benar-benar ingin tahu, dia harus pergi ke kafe Frozen keesokan harinya pada siang hari, tapi hanya jika dia benar-benar tertarik. Sebelum keluar dari game, dia mengungkapkan bahwa dia tahu nama Kento, yang benar-benar mengejutkannya. Memikirkan semua yang terjadi, sang protagonis bertanya-tanya aturan lain apa yang diketahui Kuro yang tidak dia ketahui. Lalu dia memutuskan satu-satunya pilihan adalah pergi ke pertemuan itu, meskipun dia tidak mau. Di luar, Zaji mengatakan bagiannya sudah selesai dan semua NPC berada di tempat yang aman. Karakter kita berterima kasih padanya sambil melihat semua makhluk yang dikalahkan pria itu. Kita melihat bahwa sebagai hadiah, dia mendapatkan jubah pembunuh. Selain itu, si tentara bayaran memberinya pelindung lengan pendekar pedang. Sang protagonis senang dengan hadiah itu. Kemudian mereka berdua mengucapkan selamat tinggal dan berjanji untuk bertemu lagi suatu hari nanti. Di dunia nyata, Kento pergi ke kafe Frozen dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa tahu orang yang mana adalah Ari. Tiba-tiba, seseorang memanggil namanya. Itu dia. Dan dengan melakukan itu, dia menunjukkan bahwa dia tahu seperti apa penampilannya, meskipun penampilannya tidak sama seperti di dalam game. Saat sang protagonis duduk, dia memperkenalkan dirinya sebagai Ari dan mengatakan senang bertemu dengan sang raja, atau lebih tepatnya, pewaris grup Jinguji. Terkejut, Kento bertanya bagaimana dia bisa tahu itu. Dia menyuruhnya untuk santai dan mengatakan dia mencari tahu info yang didapatnya dari Kuro. Dalam hatinya, dia berpikir bagaimana dia bisa memiliki info pribadi pemain. Tapi dia segera mengetahui bahwa Ari adalah seorang insinyur yang membantu menciptakan Miji Dravars. Dia dipecat saat grup Jinguji mengambil alih. Jadi sekarang dia ingin balas dendam, tapi dia akan butuh bantuan. Mendengar itu membuatnya teringat semua yang Reito lakukan padanya. Kento bertanya apa untungnya membantunya dan mengatakan satu-satunya alasan dia datang adalah karena dia ingin tahu lebih banyak tentang Kuro. Menerima persyaratannya, dia berkata dia menciptakan senjata itu untuk melawan grup Jinguji dan persyaratan untuk mendapatkannya sangat ketat karena dia ingin menemukan pemain yang benar-benar layak. Karakter kita akhirnya mengerti. Ari mengatakan dia harus memberikan Kuro kepada pemain yang sangat terampil agar konglomerat itu tidak curiga. Setelah memikirkannya, Shadow berkata dia percaya ceritanya, tapi satu-satunya tujuannya adalah mengalahkan King, bukan menjatuhkan seluruh grup Jinguji. Dia baru saja akan mengatakan itu, tapi Ari berkata dia tahu sulit untuk melawan King tanpa perlengkapan yang tepat. Mengakui bahwa Ari benar, dia mengatakan dia sudah pernah kalah dari kakaknya sebelumnya. Jadi si insinyur bertanya bagaimana pendapatnya tentang mendapatkan sponsor karena siarannya sedang naik daun. Kento mengatakan dia sudah memikirkannya, tapi sebagai pemula tidak banyak orang yang tertarik untuk mensponsorinya. Ari tidak setuju dan mengatakan dia adalah bagian dari grup Oga yang cukup besar untuk melawan grup Jinguji. Ternyata organisasi itu dianggap sebagai salah satu dari 5 konglomerat terbesar di dunia dan dimiliki oleh ayah dan kakak laki-lakinya yang menjadikannya seorang pewaris. Ari berkata, bagaimanapun juga, tujuan mereka berdua bisa tercapai jika dia setuju untuk menjadi bagian dari rencana itu. Sang protagonis berkata itu bagus, tapi bukan ide yang bagus untuk membicarakan itu di tempat ini. Tiba-tiba, wanita itu menjentikkan jarinya, dan semua orang di dalam kafe membeku. Bahkan sebelum dia menjelaskan, dia mengatakan seluruh stasiun ini milik grup Oga, jadi tidak ada alasan untuk khawatir. Lalu dia bertanya lagi apakah Kento bersedia membantunya, sementara dia hanya menatapnya dengan mulut ternganga. Sebulan kemudian, di dalam game, karakter kita sedang mengawasi kru Nordic Peak. Kuro berkata, mereka akhirnya bisa memulai balas dendam yang sesungguhnya. Setuju, sang protagonis mengatakan bahwa sekarang, setelah dia memiliki perlengkapan yang lebih baik, dia tidak boleh gagal. Yang berarti, sudah waktunya untuk memulai perburuan. Saat malam tiba di desa Gazev, para bandit membicarakan rumor bahwa si penyabot adalah adik dari ketua guild yang dikenal sebagai King. Tangan-tangan dewa muncul, siap untuk memusnahkan mereka. Lalu, satu serangan memenggal kepala 2 pembunuh hingga putus. Shadow muncul dan mengatakan mereka terlalu lambat. Kuro berkata anak itu dalam kondisi yang baik, tapi kemudian dia menyadari ada yang tidak beres dan bahwa mereka adalah target sejak awal. Ken muncul dan berkata, seperti yang diduga, anak itu punya insting yang bagus. Mengetahui si tentara bayaran terobsesi dengan pertarungan, sang protagonis berpikir dia harus menghabiskan energi sebelum menghadapi King. Semua orang mulai berteriak, menyemangati pria berambut putih itu. Tapi tiba-tiba dia langsung memukul salah satu penggemarnya sendiri dan berkata, ya, ini agak aneh dah seperti yang dia duga. Lalu dia mengungkapkan bahwa
Meskipun diperintahkan untuk membawa Shadow, yang sebenarnya dia inginkan adalah melawannya 1 lawan 1. Setelah itu, dia bertanya apakah anak itu benar-benar adik King. Karakter kita bertanya apa yang akan terjadi jika dia menjawab iya. Ken berkata, dia pikir bergabung dengan guild akan menyenangkan, tapi yang dia lakukan hanyalah berburu NPC tanpa alasan yang jelas. Jadi, dia meninggalkan Nordic Peak. Para bandit lainnya mengatakan itu adalah pengkhianatan. Meski begitu, Ken berkata akan jauh lebih menarik melihat sang protagonis melawan King. Jadi, dia akan pergi duluan. Dan ketika semuanya berakhir, mereka akan menyelesaikan pertarungan yang mereka mulai sebelumnya. Kento setuju dan berkata, jika semua berjalan sesuai harapannya, dia akan menjadi lawan Ken di masa mendatang. Melihat anak itu menghilang, Ken terkesan dengan kecepatannya dan mulai tertawa. Lalu dia berkata, hal-hal menyenangkan selalu membuatnya dalam suasana hati yang baik. Dan meskipun dia benci mengeroyok satu orang, dia suka pertarungan Battle Royale semacam itu. Jadi tidak peduli bagaimana ini berakhir, karena hidangan penutup terbaik akan menunggunya setelahnya. Shadow menuju ke desa, di mana Reito sudah menunggu. Ketika ditanya tentang pengkhianatan Ken, karakter kita berkata sepertinya bawahan kakaknya tidak terlalu menyukainya. Kita mengetahui bahwa desa itu kosong karena Kento memastikan untuk mengevakuasi semua NPC. Tidak peduli sama sekali. Reito berkata dia sudah lelah menunggu kesenangan dimulai. Mengaktifkan skillnya, sang protagonis berkata kali ini dia akan mengalahkannya. Sambil berpikir, King berkata dia mendapat laporan tentang atribut itu, tetapi efeknya masih belum diketahui, yang berarti dia harus meniadakan semua kerusakan. Jinguji mengaktifkan skill benteng kekaisarannya. Karena panik, Kuro menyuruh Shadow untuk menunggu. Menjelaskannya pada pedang itu, sang protagonis mengatakan bahwa atribut itu meningkatkan resistensi King selama 3 menit. Maju menyerang, kesatria itu berkata adiknya bahkan tidak akan bisa menggoresnya. Membaca situasi, Reito bertanya-tanya ada apa dengan HP anak itu dan mengapa serangannya tidak berhasil. Karakter kita berkata dia tahu apa yang dipikirkannya. Mengapa dia menerima kerusakan? Karena kerusakan hanya berlaku saat kau benar-benar mengenai lawanmu. King lengah dari belakang dan berkata, dia akan membelah tanah untuk mengunci pergerakan anak itu dengan penghancuran kekaisaran. Shadow berkata, meskipun begitu, dia akan menjadi yang pertama melukainya. Berteriak, Jinguji menyuruhnya turun dari kuda. Dan menunjukkan kekuatan penuhnya, dia berkata tidak peduli seberapa keras dia bertarung, dia akan selalu menjadi pecundang. Khawatir, Kuro berkata anak itu terlalu memprovokasinya. Tapi Kento berkata itulah rencananya. Karena ada cara untuk mengatasi formasi suci kekaisaran. Melancarkan serangan, King bertanya apakah anak itu benar-benar berpikir dia akan tertipu oleh trik yang sama 2 kali. Pedang itu menyuruh sang protagonis untuk menghindar, dan kita melihat ledakan itu bisa terlihat dari jarak bermil-mil. Saat debu mereda, kesatria itu mulai tertawa, mengatakan bahwa pada akhirnya dia akan selalu menjadi pemenangnya. Muncul di belakang lawannya, karakter kita menggunakan belati racunnya dan berkata bahwa tampaknya Iridis tidak menyebutkan skill jalur bayangannya. King mundur dan bertanya mengapa HP-nya menurun. Menjelaskannya, sang protagonis mengatakan itu karena belatinya yang mengandung racun hidro. Dan ketika dia mengaktifkan skill gempa buminya, dia mengatakan itulah akhirnya. Karena siapapun yang terjebak dalam gempa akan kelincahannya berkurang 50%. Dan di atas semua itu, dengan atribut dominasi darahnya, setiap kali target menerima kerusakan, mereka kehilangan 20% dari kemampuan mereka. Reino mencoba menyerang, tetapi tubuhnya lumpuh bahkan dengan formasi kekaisarannya yang aktif. Jagoan kita mengatakan itu karena satu hal yang tidak bisa ditahan oleh formasi adalah serangan langsung yang termasuk kerusakan akibat debuff. Berteriak, King bertanya bagaimana bisa skillnya dianggap sebagai benteng. Shadow mengatakan formasi itu tidak membuatnya tak terkalahkan, dan yang membuat pemain hebat adalah mampu menemukan jawaban atas kelemahan mereka. Jadi karena saudaranya pada dasarnya masih pemula, dia ingin menyambutnya di Way Jig Traverse. Tangan dewa muncul di belakang Raido. Sementara itu, sang protagonis memutuskan untuk menyerang dari atas. King mengatakan ini belum berakhir karena, dia tak terkalahkan selama formasi kekaisaran suci aktif. Jagoan kita mengatakan dia melupakan sesuatu. MP-nya hampir habis. Sebelum melancarkan pukulan terakhir, Kento mengucapkan selamat tinggal pada King. Semua kenangan indah yang dia miliki dengan karakter itu melintas di benaknya. Kita melihat kasatria itu terbelah 2 sebelum ditelan oleh tangan Tuhan.
Setelah pekerjaan selesai, sang protagonis mengatakan sekarang giliran Oga. Di dunia nyata, Reito bertanya-tanya bagaimana dia bisa kalah dari seseorang yang begitu lemah, lalu dia memutuskan untuk minum air, tetapi teleponnya mulai berdering. Di seberang telepon, ayahnya bertanya apa yang baru saja dia lakukan dan menyuruhnya menyalakan TV di mana seluruh skema kecurangan sedang diungkap dalam laporan berita. Marah, pria itu bertanya, apakah Jinguji mencoba menghancurkan grup hanya karena dia terlalu keras kepala? Ternyata yang membocorkan semuanya adalah Orisa. Dia berkumpul dengan para insinyur yang dipecat secara tidak adil untuk merekam video tentang semua yang terjadi. Dan begitulah cara mereka mengetahui Reito adalah dalangnya yang memulai kejatuhan grup Jinguji. Berbicara dengannya, sang protagonis bertanya apa yang akan terjadi pada saudaranya dan organisasinya. Ari mengatakan grup itu tidak akan terlibat lagi dengan Yunjin Divers dan mereka telah kehilangan semua pendapatan mereka. Sedangkan untuk dalangnya, dia tampaknya dilindungi, jadi dia tidak bisa mendapatkan banyak informasi. Jagoan kita mengatakan ayahnya tidak pernah benar-benar peduli padanya, tetapi dia menyayangi Reito. Kemudian mereka berbicara tentang bagaimana Arisa kembali bekerja untuk perusahaan game dan dipromosikan bersama dengan para insinyur lainnya. Sambil tersenyum, Kento mengatakan dia menantikan pembaruan-pembaruannya. Alarm berbunyi dan dia berkata, sudah waktunya. Dia menyuruhnya untuk berhati-hati dan dia menyuruhnya melakukan hal yang sama. Lalu Shadow kembali ke game, di mana Ken sudah menunggu. Bersiap-siap, dia mengatakan harus menepati janjinya di depan kerumunan yang menonton, termasuk Iridis. Berteriak, pria itu mengatakan dia ada di sana hanya karena dipaksa. Ken menyuruhnya menikmati pertunjukan dan saat dia mengaktifkan skillnya, dia mengatakan duel besar akan segera dimulai. Jagoan kita dan Kuro tersenyum dan kemudian mereka maju ke dalam pertarungan. Sang protagonis mengatakan mereka harus memenangkan pertandingan itu dan sang pedang mengatakan sama sekali tidak ragu mereka akan menang.